Selamat malam, puji syukur sama Tuhan bahwa kita bisa belajar lagi dengan judul kali ini adalah komponen-komponen dasar. Komponen dasar ini tidak tertutup untuk uh, development kit ini aja, namun bisa berguna bagi seluruh komponen-komponen dasar yang dipergunakan untuk elektronik zaman sekarang, ya, terutama bentuk SMD yang kecil seperti ini ya. Nah, di sini komponen paling pertama adalah resistor. Resistor ini dia mempunyai fungsi sebagai ada yang sebagai penghambat, ya, ada sebagai fuse seperti ini ya. Fuse itu jadi sikring ya. Jadi nilainya pun 0 dan dia juga sama persis seperti kita jumper aja ya. Nah, ada juga yang berfungsi sebagai pull up, pull down. Untuk lebih lengkapnya ada di video playlist saya di video waktu zaman training dulu ya. Nah, tentang dasar-dasar elektronik. Nah, di sini ini komponen yang sangat-sangat esensial ya, dimana dia bisa difungsikan untuk berbagai macam jenis. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Mungkin untuk pull up dan pull down itu intinya seperti ini. Pull up itu dia berguna sebagai penstabil tegangan ya. Dan pull down itu sebagai detektor. Contoh seperti dalam rangkaian elektronik STB contohnya, di sini dibutuhkan pull down seperti ini. Mungkin di HDMI-nya ya. Di HDMI-nya di sini kan ada satu resistor. Nah, nilainya juga sama 0000 seperti ini ya. Dan dia itu berfungsi sebagai mendeteksi ketika HDMI masuk. Kalau misalkan HDMI-nya nggak bekerja atau apa ya, mungkin juga ininya bermasalah ya, putus gitu ya. Nah, dia bisa sikring, bisa sebagai pull down juga. Terus untuk memory card ya, memory card juga menggunakan pull down juga ya. Pasti selalu ada pull downnya. Jadi kita bisa cari pull downnya di mana ini. Nah, ya ini kita nggak akan bahas tentang STB ya. Nah, pull down ini sangat-sangat penting ya, terutama untuk masalah pendeteksian. Nah, LCD pun sama untuk pendeteksian, apalagi yang sifatnya pakai konektor. Mungkin dari AV ya, dari SPDIF ataupun yang lain sebagainya ya. Nah, komponen berikutnya kita bahas ini aja, membahas komponen kapasitor. Kapasitor ini bentuknya warna coklat ya, coklat seperti ini. Ada yang berbagai macam ukuran. Oh iya, tadi ini resistor tadi itu ukurannya yang ini tuh 0402 ya. Kalau kita cari di marketplace kayak Tokopedia contohnya, kita cari SMD resistor 0402 ukurannya 0,4 mili kali 0,2 mili ya. Nah, di sini juga ada berbagai macam ukuran. Ada yang paling besar ini saya lupa ukurannya berapa, ini yang ini 0603 nih ya. Dan yang biasa saya pakai ini yang ukuran lebih kecil lagi, yaitu 0402 juga. Ada lagi nih adiknya yang lebih kecil nih. Nah, seperti ini ya. Kalau kita deretin ya, seperti ini.
warnanya coklat. Sifatnya dia mempunyai fungsi sebagai penampung sementara, persis seperti yang mempunyai sumber bor pasti kan selalu ditampung di dalam toren ya. Nah, otomatis toren itu mempunyai berbagai macam ukuran ya. Kalau di dalam kapasitor ini berbeda dengan toren, dia menampung dengan ini, dengan sementara itu kalau di dalam komponen itu dia hitungannya mikrofarad ya, seperti ini ya kalau komponen. Nah, ini bentuknya juga mirip sama toren ya. Nah, ini ada yang 25 volt 220 mikrofarad. Nah, semakin besar angka mikrofaradnya semakin besar tampungannya. Tapi voltasenya jangan terlalu besar, disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Itu untuk kapasitor ya. Kapasitor ini sangat penting juga, dimana dia akan menampung. Jadi kalau misalkan ada terjadi mencegah tegangan kaget gitu ya kan, tegangan yang dimana tegangan-tegangan yang enggak stabil, nah itu bisa kita pergunakan kapasitor. Oke, komponen berikutnya adalah dioda. Dioda ini sangat penting ya. Dioda ini modelnya seperti apa? Dioda ini modelnya seperti ini. Dia itu punya dua sisi ya. Nah, seperti ini, dan dia biasanya itu selalu ada garisnya ya. Nah, coba kita lihat nih, pantulannya kurang jelas ya mungkin. Nah, ini garisnya ada di sebelah sini ya. Ini ada garis nih. Seperti ini ya. Dan ini ada garis ya di sini kan. Nah, jadi garis ini fungsinya dioda ini adalah sebagai penyearah. Dia cuma satu arah, dari sini ke arah sini aja. Karena begitu arusnya balik dari misalkan sini tandanya plus gitu ya, tanda plus ini kayaknya minus nih ya untuk ke groundnya. Nah, dari plus ini dia mau masuk ke ground ini nggak bisa, udah dihalang di sini ya. Tujuan utama dia adalah sebagai penyearah ya, jadi supaya mencegah konslet, untuk proteksi, ataupun juga untuk ada yang modelnya Zener sebagai step down ya, step down, ada yang sebagai step up juga ya. Nah, seperti itu untuk dioda. Komponen berikutnya adalah transistor. Transistor ini cuma dua dioda jadi satu. Nah, bentuknya seperti ini, kakinya juga ada 3 ya, seperti ini ya. Ini saya singkirin dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya ini ada berbagai macam ya fungsinya ya. Ini ada yang fungsinya sebagai MOSFET, ada yang sebagai ini. Rata-rata ini bentuknya transistor ya. Nah, ini ada tulisannya ADAA ya. Ini ada artinya ini. Kita bisa baca dari datasheetnya. Datasheetnya ini bisa kita dapatkan dari mana? Dari skema aja cukup ya. Nah, komponen berikutnya adalah lilitan. Lilitan itu bentuknya ada yang modelnya seperti gini, warnanya abu-abu, mirip kayak resistor ya, hati-hati terjebak ya. Nah, warnanya abu-abu seperti gini. Ada yang bentuk besarnya seperti ini ya, seperti komponen ini. Nah, dia ada topinya, ada lilitan ya. Lilitan ini mirip kayak dinamo ya, dia cuma untuk membangkitkan arus atau tegangan saja. Ada yang bentuk modelnya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, ini biasanya ada tulisannya apa, 2R 4R7, ini ada nilainya ini semua ini. Dia membangkitkan berapanya ya. Nah, lilitan pun juga dipakai untuk komponen seperti ini ya.
Nih, seperti ini yang kita temuin di dalam LAN biasanya kan. Nah, ini dalamnya liritan ini. Kalau kita buka. Nah, kalau kita balikin tuh dalamnya liritan ya. Ini sama kayak trafo, dinamo, seperti itu ya lilitan tuh ya. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau lilitan yang di sini ini untuk jarak jauh saja. Kan biasanya LAN tuh bisa sampai 15 meter ya. Nah, ini untuk jarak jauh saja. Di luar itu kita bisa, kalau untuk jarak pendek itu kita bisa langsungkan saja, nggak perlu pakai itu ya. Nah, sisanya mungkin konektor-konektor. Dan satu hal yang lebih penting adalah jantung. Jantungnya dari elektronik adalah crystal clock. Nah, sini ada tulisannya H2498 ini ya. Ini dia 24 MHz. Nah, kalau yang kita pakai buat di development kit ini, kita pakai yang 24 MHz ya, sama juga ya. Nah, ini ada juga kalau kita pakai buat kayak di Raspi gitu, Raspi 4 ini memakai Raspi 4 ini apa ini? Ini kali ya. 54 ya. Nah, ini tulisannya. Nah, itu 54 ya, 54.000. Nah, ini artinya dia memang high speed ya. Nah, ini juga akan berpengaruh terutama untuk masalah clock, overclock. Untuk clock dari CPU-nya sendiri. CPU itu otak, ya sama seperti tubuh manusia ya. Jantungnya ini dari clock. Nah, kalau mungkin yang clock rendah kayak model Raspi ini dia menggunakan itu 19,2 ya, 19,2, kecil sekali ya, makanya dia speednya rendah. Nah, seperti itu. Komponen berikutnya adalah LDO regulator ya. LDO regulator ini dia ada tulisannya di sini, misalkan contoh AMS 117 3,3 ya di sini ya tulisannya. Mungkin lebih jelas. Aduh, kurang fokus nih cahayanya. Nah, seperti ini ya, cukup jelas ya. 117 3,3 di sini. Penggunaannya adalah untuk men-step down kan dia, kalau menurut datasheetnya itu dia bisa sampai 500 mAh untuk menurunkan tegangan ke 3,3. Jadi dia akan stabil terus menggunakan 3,3 terus keluar ya. Beda nggak kayak regulator ini, dia mempunyai auto switch. Nah, ini juga memang harus sesuai dengan spek yang apa yang tertulis di dalam ini ya, di dalam datasheet ya. Nah, regulator begini dia punya auto switchnya, ini dia ada aturannya main sendiri, biasanya butuh konfigurasi. Kalau yang kayak begini kan nggak butuh konfigurasi, ini cuman butuh input output sama ground, dah itu aja ya, lebih simple. Habis LDO itu lebih nggak sesulit itu, tapi ya sesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Nanti begitu kita kalau mau rakit, mau tambahin LCD atau apa, otomatis beban ampernya lebih besar ya, kita ganti dengan LDO yang lebih besar juga ya. Oke. Komponen berikutnya yaitu IC yang paling utama otomatis ya, kita bicara tentang CPU dulu ya. CPU yang dipergunakan adalah S912 buatan Amlogic. CPU ini dia mempunyai
ya kebetulan memang saya tidak menggunakan proteksi apapun. Ini juga masih karena ini berupa development kit ya, memang masih kosong, dan ini kita bisa nggak ada security apapun ya di dalamnya. Otomatis juga clocknya bisa kita atur, nggak akan kita bunuh dia di satu posisi gitu ya, seperti pada varian-varian yang lainnya gitu kan. Ada banyak variannya kan, ada S912 min H atau dan lain-lain sebagainya gitu, yang mematok di frekuensi tertentu ya. Itu bisa kita kombinasiin karena ini sifatnya custom ya. Nah, IC berikutnya yaitu RAM atau DDR ya mungkin ya, yang banyak disebut. Nah, ini juga dia ada tulisannya, misalkan kayak model Samsung ini, dia ada tulisannya. Nah, seperti itu ya, K4. Aduh, terbalik posisinya. Nah, seperti ini aja kali, lebih enak. K4 K4 B4 ini ya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah kalau Samsung ini lebih enak ya. Kode depan K4 ini biasanya melambangkan dia sebagai RAM DDR. Nah, beda dengan storage ataupun hard disknya gitu ya. Kalau di ini ada yang model kayak eMMC seperti ini. eMMC seperti ini dia KLM ya. KLM itu 8G berarti 8 giga ya. Nah, kalau itu 4G. Cuman jangan salah, ini gigabit ya kalau satuan di sini ya. Satuan gigabit itu berarti dibagi 8 ya. Jadi satu keping ini adalah 512. Kalau 4 giga bagi 8 kan 512 mega ya. Nah, ya itulah 512 mega isinya. Ya, ini IC storage. Jadi IC juga dia punya spek masing-masing, dan biasanya berdasarkan dari kode itu sendiri ya. Jadi ini ada variabel yang berbeda gitu ya. Contoh seperti ini, saya menggunakan kombinasi yang berbeda juga. Di sini saya menggunakan dua kombinasi. Yang satu saya menggunakan contoh yang ada di sini ini, kurang jelas, malah burem ya. Oke, ini cuman contoh aja ya. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan saya sematkan foto mungkin ya, atau gimana gitu. Intinya dia itu mempunyai spek yang sesuai dengan datasheet. Dari clocknya juga harus sesuai juga, karena clock ini akan mempengaruhi dari proses bootingnya. Nah, sisanya paling komponen-komponen yang kita pergunakan adalah konektor seperti ini ya, konektor micro USB gitu kan ya, dan lain-lain sebagainya ya. Banyak sekali konektor, ada konektor HDMI, ada konektor yang lain-lainnya. Nah, ini pun juga tidak tertutup kemungkinan kita bisa mengganti komponen-komponen yang sudah ada ya. Itu bisa di customize. Ini benar-benar development kit yang bisa kita customize sesuka hati kita sesuai dengan kebutuhan, dan untuk project, untuk bikin produk apapun juga terserah gitu ya. Itu saja untuk komponen dasar mungkin ya. Dari sisi fungsional juga sudah saya jelaskan. Sisanya mungkin akan saya lanjutkan dengan tutorial proses perakitannya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ya. Thank you.